Itu kan perlu dilihat karena itu merupakan pesaing, boleh dibilang begitu. Ya, kalau sudah banyak, mengapa kita tidak melihat dari masalah lain gitu? Karena masalah lain pasti ada yang menjadi suatu kebutuhan. Nah, ini mohon dibantu Ibu Bapak sebagai pengguna. Tadi Bapak dari Dinas Kesehatan sudah menyampaikan, baik itu yang dibutuhkan nakes atau perawat yang seperti apa. Ini yang perlu diperjelas. Tadi Pak Wid yang terakhir menyampaikan terkait dengan etika gitu ya. Ini saat ini memang menjadi fenomena hampir di seluruh pendidikan keperawatan yang saya temukan, selalu masukan dari pengguna adalah masalah etika. Nah, ini kan kalau berbicara etika, kemudian juga bahasa tadi itu tidak cukup hanya dari mata kuliah. 2 SKS itu tidak cukup, itu harus dikawal gitu. Sehingga selama proses di prodi ini gitu, bagaimana mengawal pencapaian etikanya gitu. Seluruh mata kuliah, karena etika itu kalau nanti kita lihat di kurikulum itu petanya itu dibebankan ke semua mata kuliah. Itu memiliki beban untuk mengawal supaya lulusan itu etik profesional gitu. Ya, jadi beretika dan profesional itu seluruh mata kuliah memiliki beban itu. Artinya walaupun saya mengajar medical bedah, namun saya harus ada di situ suatu penguatan. Anda ketika melakukan perawatan luka itu harus memperhatikan etika dalam perawatan luka itu apa gitu loh. Jadi itu yang harus selalu disampaikan. Yang pertama pasti keselamatan pasien dulu, identifikasi pasien itu salah satu faktor, salah satu unsur dari etik begitu. Ya, kemudian baru komunikasi yang seterusnya, menjelaskan dan seterusnya. Kemudian yang terkait dengan bahasa juga demikian, tidak cukup hanya bahasa Inggris 2 SKS di kurikulum inti itu. Maka perlu dikembangkan UKM-nya, ya, unit kegiatan mahasiswa, ya, itu mesti ada di situ yang mahasiswa yang nanti ingin ke Jepang, barangkali memang ada UKM untuk bahasa Jepang. Yang pingin ke Belanda, UKM untuk bahasa Belanda. Jadi UKM-nya UKM bahasa asing gitu. UKM bahasa asing nanti mereka akan berkelompok, hanya 5 orang mahasiswa tidak masalah gitu. Mereka namun terfasilitasi. Ini betul Pak Wid tadi menyampaikan, itu adalah kesiapan dari institusi program studi untuk memfasilitasi, mensupport dari kegiatan mahasiswa yang untuk mencapai unggul tadi gitu loh. Sehingga mimpi unggul itu diikuti dengan kesiapan dari sarana prasarana, SDM dan pengelolaan. Ya, terima kasih juga kita sudah diingatkan tadi Pak Dery, namanya pengelolaan yang memiliki good governance gitu sudah wajib gitu ya. Jadi untuk mencapai unggul mesti itu harus memiliki tata kelola yang baik kan kita. Dan misalnya tidak dinyatakan itu pun bisa gitu ya. Kemudian saya kembali ke masalah unggul ini, masih menggelitik buat saya untuk supaya prodi di sini itu nanti menjadi pilihan. Makanya masyarakat akan menyekolahkan atau mahasiswa akan kuliah di sini itu memang karena di sana unggul gitu ya. Unggulnya apa? Ini yang mesti harus didiskusikan kembali. Ibu Bapak mohon diberikan masukan. Kita itu sebetulnya membutuhkan perawat yang seperti apa? Selain masalah etika, bahasa gitu ya. Terampilnya terampil apa gitu. Ya, kalau manajemen bencana betul itu kita sudah angkat di kurikulum nasional, kurikulum inti. Nanti mohon dicek saja bahan kajiannya itu masih kurang atau tidak gitu. Nanti strategi kita dalam peninjauan kurikulum itu. Terus kemudian kalau tadi terkait dengan terampil, terkait dengan gawat darurat, ini kan juga di profesi itu masalahnya sudah ada standar profesi. Ya, standar profesi itu sudah dipilah, kewenangan yang nanti akan digunakan oleh pelayanan untuk yang diploma 3 seperti ini kewenangannya, yang NES seperti ini kewenangannya. Nah, itu kan jangan sampai nanti kita mengembangkan yang akhirnya diploma 3 diberikan kompetensi yang NES atau bahkan spesialis, namun lulusan nanti dihargainya tetap diploma 3, itu kasihan sekali gitu. Jadi kita tetap harus memperhatikan regulasi itu. Ya, jadi kita menguatkan, namun
penguatannya itu tidak apa istilahnya tidak sampai merugikan masyarakat, begitulah garis besarnya. Ya, jadi kalau yang bisa dilakukan diantaranya barangkali kita perlu melakukan pengukuran juga. Sampai saat ini itu Gadar ini kan sudah dirumuskan beberapa tahun yang lalu gitu ya, dilakukan evaluasi pencapaiannya sudah seberapa ya, dari proses pembelajarannya, dari kompetensi lulusannya, kemudian juga dari penerimaan di pengguna lulusan itu apakah sudah nyambung gitu ya. Kalau itu pencapaiannya belum sesuai dengan standar yang ditetapkan di awal sasarannya, nah kita perlu melakukan evaluasi ataupun perlu melakukan modifikasi di bagian mana gitu. Oh mungkin pembelajarannya tadinya banyak klasika, sehingga sekarang lebih banyak dikembangkan, harus dirubah menjadi tutorial dengan kelompok yang lebih kecil. Kemudian sarana prasarana yang saat ini baru disiapkan, dibangun. Kemudian wahana prakteknya, ya ini juga perlu dievaluasi apakah memberikan kontribusi kompetensi itu dicapai dengan baik. Karena di wahana praktek itu juga perlu dilakukan monef terkait dengan kesempatan mahasiswa itu untuk mempraktekkan, memperoleh keterampilan itu secara mandiri. Nah, kalau di Hasan Sadikin bagus karena memang rumah sakit rujukan nasional gitu ya. Namun mereka akreditasi internasional. Kalau akreditasi internasional itu regulasinya mahasiswa tidak bisa hands on pasien gitu. Nah, ini perlu dievaluasi juga gitu ya. Terus bagaimana mahasiswa bisa terampil menghandle permasalahan ketika mereka praktek melihat gitu loh. Ini jangan sampai terjadi gitu ya. Sehingga kan perlu di situ adanya pengkawalan sejak di laboratorium. Nanti mahasiswa itu harus dipastikan oleh kita, oleh Bapak Ibu dosen, setiap mahasiswa telah melakukan tindakan keperawatan gawat darurat pada semua kasus yang dibuat oleh mata kuliah itu. Ya, jadi setiap mahasiswa gitu loh. Apakah itu sudah dilakukan? Ini bagian dari implementasi kurikulum yang nanti akan dievaluasi. Karena seringnya karena keterampilan itu banyak sekali ya, saya bisa mengatakan begitu karena saya pelaku gitu, saya pelaku di dosen juga gitu ya. Jadi seringnya kita melihat secara makro begitu, akhirnya istilah Jawanya itu kecolongan kita. Ada mahasiswa itu yang belum pernah gitu melakukan tindakan itu, ini akan juga berkontribusi nanti. Ternyata yang belum pernah melakukan itu ketika bekerja di rumah sakit, pas yang dilihat oleh pengguna lulusan dia tidak terampil. Nah, ini kan akan tidak match gitu. Ini yang perlu. Jadi kalau pesan dari kami di asosiasi, tolong di dalam proses pembelajaran itu dilihat ya. Rata-rata ketika diakreditasi juga permasalahannya adalah di proses. Proses itu terkait dengan kita mengikrarkan terampil dalam keperawatan gawat darurat. Namun yang pertama, rasio antara dosen dengan mahasiswa yang Gadar dengan jumlah mahasiswa ini sangat tinggi. Kemudian didukung dengan PLP ataupun laboran yang tersedia ternyata juga rasionya sangat tinggi gitu ya. Kalau mahasiswa taruhlah satu angkatan 40 kali 3 kan 120, PLP-nya hanya 2. Nah ini apakah cukup begitu loh. 2 pun juga mungkin apakah sudah tersertifikasi apa belum gitu. Terus kemudian jumlah alat yang tersedia terkait dengan untuk manekin untuk RJP sajalah gitu lah. Ini apakah mencukupi. Nah ini adalah bagian-bagian yang kecil yang nanti akan berkontribusi terhadap tercapainya mimpi tadi, lulusan itu terampil gitu. Jadi diproses di kampus dulu, baru setelah itu di wahana praktek, dan setelah itu pengguna lulusan kita evaluasi. Ini mungkin sekali lagi saya barangkali menjadi jembatan di sini. Saya belum menangkap yang lebih konkret begitu. Apakah ibu bapak ini memang betul membutuhkan seperti yang disampaikan oleh Pak Dery itu, lulusan D3 keperawatan dari Curup ini terampil di gawat darurat ini, apakah memang sesuai atau
pas atau perlu dilakukan peninjauan. Ini mungkin saat ini yang kita perlu masukkan gitu Ibu. Termasuk juga barangkali di sini dari pusat pengembangan, dari jurusan ini kan berkontribusi juga ya, artinya kita harus satu visi di situ sebetulnya. Oh ini sudah dari sesuai dengan visinya Poltekkes itu kan yang tahu dari tingkat atas gitu ya, karena memang ini kan mestinya di semuanya kan nanti akan direview. Setelah masukan ini kita rumuskan, kemudian kita konsultasikan kepada pimpinan dan nanti akan ditetapkan gitu. Mekanismenya barangkali demikian ya. Baik, terima kasih Pak Heru.